Oke, sudah tampil? Udah Pak. Ya. Jadi ya bagi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta maaf terlambat karena ya itu tadi karena di kampus selalu banyak yang menginterrupt, kalau di rumah lain cerita lagi. Oh ya, saya kemarin juga lupa kalau belum membuka presensi untuk mata kuliah teori ya. Jadi hari ini tadi saya coba diskusi sama Rizky Umar Salim ya, itu gimana dibuka. Oke, sudah saya buka. Jadi terima kasih sudah melakukan presensi. Mungkin nanti di sini saya jelaskan terlebih dahulu tentang BWM. Nanti insya Allah yang sesi siangnya itu saya akan coba upload modulnya. Tolong di reminder lagi. Kalau memang perlu ada Vicon ya kita Vicon sebentar ya, karena ini selain ini saya juga ada rapat gitu ya. Oke. Ini saya coba sampaikan sebaik mungkin waktu yang agak mepet ini. Oke, saya mulai. Di sini materi selanjutnya tentang BWM. Di sini slide yang saya coba munculkan ini bertujuan nanti endingnya adalah kesepakatan ya. Tapi sebelumnya istilah kesepakatan ini saya coba sampaikan dulu. BWM ini ya merupakan sebuah atau salah satu teknik modulasi dengan mengendalikan lebar pulsa, yang mana lebar pulsa ini istilahnya duty cycle. Istilah duty cycle yang dikendalikan itu bisa time high atau time on, ya time high atau time on itu di sini, dan yang istilah lainnya ataupun istilah lainnya itu adalah T low atau T off ya, yang sisi bawah ini dalam satu pulsa time period T total misalnya. Nah ini yang perlu digarisbawahi karena ada istilah pengendalian BWM itu ternyata periodnya itu bisa berubah. Jadi yang perlu dipahami di sini, modulasi yang diatur adalah lebar pulsa ketika T on ataupun T off. Nah, artinya frekuensinya yang harus dipertahankan, minimal frekuensinya yang harus dipertahankan. Nah, ada IC yang mungkin Anda pernah tahu, yaitu IC timer, yaitu IC 555. IC 555. Itu adalah IC yang bisa membangkitkan PWM kalau frontnya itu diberikan semacam konverter yang namanya DAC. Ya, jadi IC 555 itu adalah pengendali frekuensi dan bisa dimodifikasi bekerja sebagai DAC atau PWM dengan frekuensi yang dikendalikan, bukan duty cycle-nya. Sehingga jangan salah paham, justru yang dikendalikan di sini adalah duty cycle-nya. Sehingga PWM ini mengatur nilai persentase dari duty cycle dengan mempertahankan nilai amplitudo, ya nilai peak to peak-nya, dan time period-nya, frekuensi. Sehingga dengan frekuensi yang sama, always same, every pulse, justru yang dirubah ini adalah duty cycle-nya ketika on atau ketika off. Nah, supaya tidak kacau, di dalam slide ini kita membuat kesepakatan istilah duty cycle, ya. Mungkin enaknya kita sepakati adalah time on untuk duty cycle-nya. Gimana? Sepakat ya? Misalkan Anda, Pak, saya kalau duty cycle-nya, kalau saya pernah baca-baca itu time off, boleh, gak masalah. Hanya saja di mata kuliah saya ini, supaya tidak kacau gitu ya, misalkan ada yang istilahnya madhabnya itu adalah madhab T on, ya saya, atau ada yang lainnya mungkin madhabnya time off gitu ya, ya boleh. Tapi untuk saat ini supaya sinkron, tidak ada yang salah paham, mungkin madhabnya kita menggunakan time on atau yang high ini untuk penghitungan persentase duty cycle. Oke, sepakat ya?
informasinya, Bang. Oke, ya, sip. Terima kasih. Jadi kita gunakan time on untuk duty cycle. Ya, kalau misalkan di luar itu, di luar mata kuliah ini menggunakan time off, silakan. Tapi supaya tidak bingung dalam kalkulasi ya nantinya. Oke, sepakat time on untuk duty cycle di PWM mata kuliah saya ini. Nah, sekarang kita masuk contoh bagaimana mengkalkulasi PWM secara fundamental. Ya, secara fundamental itu artinya secara umum PWM untuk bisa mendapatkan. Nah, nanti endingnya itu adalah VRMS ya. Misalkan pertanyaannya di sini desain PWM dengan siklus kerja 60% dengan frekuensi 50 Hz dan tegangan inputnya adalah 5 volt. Nah, berarti kita bisa memetakan pengetahuan kita 60% ini adalah istilahnya duty cycle karena kita tadi sudah buat kesepakatan 60% itu adalah lebar duty cycle ketika time on ya. Kemudian frekuensinya berarti time periodnya itu adalah 50 Hz. Berarti T-nya adalah 1/F ya, time period. Dan tegangan inputnya berarti amplitudenya adalah 5 volt V-in-nya. Sehingga di sini kita coba kalkulasi dulu time periodnya ketika 1/50 Hz, maka time period itu yang bisa kita pahami itu adalah 20 milidetik ya untuk 50 Hz. Nah, tadi kita sudah sepakat 60% duty cycle berarti on time gitu ya, time on. Nah, berarti rumusannya adalah persentase duty cycle adalah time on dibagi dengan total ketika on dan off atau time period. Ya, time period sini tadi 20 milidetik. Sehingga 0,6 dari duty cycle-nya dikalikan sama dengan T on per 20 milisecond sehingga T on-nya adalah 12 milisecond. Nah, 12 milisecond itu ada di sini. Ya, waktunya. Berarti sisa T off-nya adalah 8 milidetik ya, seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi penekanan di sini adalah output tegangan duty cycle. Setelah kita tahu adalah 5 volt ya, peak to peak-nya dengan duty cycle 60%, maka RMS-nya adalah 3 volt. Seperti itu. Nah, ini fundamentalnya. Kita belum ngomong bagaimana kalkulasi kalau itu di microcontroller yang mana bisa memiliki aturan masing-masing di setiap chipnya. Oke, jadi kita harus tahu dulu ya fundamentalnya. Nah, sekarang kita masuk ke Mega 2560. Ada blok ya bab 16, bab 17, dan bab 20, di mana bab 16 dan 20 itu adalah timer counter yang kategorinya 8 bit, yaitu di timer counter 0 dan timer counter 2, yang lebar datanya adalah 8 bit, yang mana sama-sama bisa diakses sebagai PWM. Begitu juga timer counter yang 16 bit, yaitu timer counter 1, 3, 4, dan 5, yang mana juga bisa difungsikan sebagai PWM. Nah, secara umum kalau kita amati di dalam fitur PWM di Atomica 2560 ya, ada 3 mode yang bisa digunakan PWM-nya di masing-masing setiap fitur dari 2 jenis resolusi 8 bit dan 16 bit. Ya. Yang pertama adalah fast PWM ya. Bentuknya itu nanti dia seperti sawtooth, gergaji. Kalau fase korek PWM itu miripnya sinyalnya itu seperti triangle, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah gabungan di mana melibatkan fase dan frekuensi. Jadi seperti halnya kita tahu untuk PWM itu yang justru yang dipertahankan di sini adalah fase dan frekuensi. Jadi 1 dan 2 lebih ke fasenya. Nah, frekuensinya yang justru biasanya yang ketiga ini lebih presisi nantinya di situ. Nah, tapi kita coba fokus di salah satunya yaitu fast PWM dulu. Nanti selebihnya mau 2 atau 3 itu akan mengikuti cara kita mengoperasikannya. Nah, seperti biasa penyajian akses dari PWM itu merujuk pada blok diagram
dari timer counter ya. Jadi ini sudah saya tampilkan sebelumnya. Kebetulan ini adalah blok diagram timer counter 8 bit yang ada di timer counter alamat 0. Nah, selama ini kita tahunya ya, kalau timer itu sebagai pewaktuan ataupun sebagai penghitung pasti akan melibatkan yang namanya register TCCR, dan penghitungan itu tadi melibatkan ke register TCNT. Kalau misalkan untuk pembandingan yang nanti hasilnya itu lebih akurat, misalkan CTC modenya ya, itu melibatkan register OCR. Nah, baru keluar status flagnya itu ke output compare kalau itu CTC. Kalau tidak berarti TOV, berarti mode normal. Nah, karena PWM ini melibatkan output, berarti ada pin yang terlibat yaitu OC0A dan OC0B. Sehingga di sini perlu melewati blok proses yang namanya waveform generation. Jadi kalau dia PWM ini difungsikan sebagai PWM, maka outputnya di dua ini, gitu ya. Dan ini adalah pembandingannya, berarti mengatur bit-bit tertentu untuk waveform generatornya di sini. Oke, sebentar ya, izin ini ya, biar nggak bentrok suara, dan saya mute dulu.
Ya, baik. Saya mulai lagi ya. Nah, ini perbedaan bentuk atau jenis-jenis ya dari PWM 8 bit yang mana Anda lihat di gambar sebelah kiri itu adalah fase PWM, yang kanan ini adalah fase korek. Perbedaannya adalah bentuk sinyal, maaf, bukan bentuk sinyal ya, tapi mekanisme bagaimana timing diagram ya, bentuk timing diagram dari mode fase PWM versus fase korek PWM. Ya, maaf, tadi bersin. Jadi begitu juga rumusan kaitannya dengan eh, penggunaan ini pasti ada perbedaan nilai bagaimana mengenerate frekuensi serta nilai prescaler ya. Karena kenapa kok masih ada prescaler faktor ya? Karena ini sama-sama dihasilkan dari turunan fungsi timer counter. Sehingga memang diperlukan prescale ya di situ. Oke. Nah, tentunya kalau misalkan kita mau menggunakan timer counter, misalkan di kasus kita di sini adalah timer counter 0 dan itu ada 8 bit, maka Anda cari tabelnya di dalam datasheet itu yang fast PM mode. Nah, kan Anda harusnya tahu ya kalau 16 minus 1, 16 minus 2, 16 minus 3. Nah, berarti apa? 16 minus 2 itu adalah miliknya timer counter. Nah, kalau 16, 3, dan 4 ini adalah PWM yang kebetulan ada dua jenis yang disajikan, yaitu fast PWM dan fase korek. Nah, di fast PWM mode gitu ya, untuk compare output itu ada output yang bisa inverting sama non inverting serta normal output ya, artinya tidak melibatkan uh, keluaran ke output compare ya ataupun yang lainnya. Jadi justru diambil dari flag ya. Flagnya itu di mana? Nah, flagnya itu bisa diambil ke OC, jadi harus melibatkan interrupt ya. Berarti sama dengan cara kerjanya si timer counter ya. Nah, ini tapi kalau memang tidak dikeluarkan ya bisa menggunakan ini, tapi kalau dikeluarkan harus ngambil ke output compare. Nah, di sini. Bentar ya. Ya, jadi itu kita tinggal mau mode apa, fast PWM atau fase korek. Nah, tinggal pilih komposisi output modenya itu gimana.
akan mengalami set ketika dia down counting. Jadi kalau di sini clear maka di sini set. Kalau di sini set maka clear. Jadi karena di situ ada triangle ya. Dimana saat dia sudah mencapai puncak dia turunnya juga counting ya, itu bedanya dari fase korek seperti itu. Sehingga apa, istilah fase itu bisa menggeser waktu dalam setiap mekanismenya, sehingga nanti kalau beda fase waktunya ini di misalnya berhenti di sini, nah itu nanti akan muncul periodik dengan frekuensi yang sama. Nah, perhatikan di sini periodnya selalu sama, periodnya juga di sini juga sama periodnya. Nah, kalau misalkan kita tahu ya penggunaan PWM ini, misalnya fase korek, fase PWM ya, kebetulan ini kan di timer 0 hanya ada 2, maka nanti kita harus melihat update-nya di mana gitu ya, termasuk prescalernya. Saya kira standar ya seperti yang sebelumnya. Ini adalah timer counter alamat 2. Timer counter 2 yang sama-sama 8 bit. Nah, di sini ada kurang lebih ya sama gitu ya dengan yang itu, hanya saja di sini ada sinkronus nanti situ sinkron flag ya istilahnya, tapi di sini fitur itu ya kita tahunya PWM ada di sini gitu ya. Juga sama ada fase PWM dan fase korek ya. Saya nggak tahu prescale ini apakah juga sama ya, tinggal Anda harus melihat di datasheetnya. Ya sama ya, timer counter alamat 2 ya. Oke, jadi saya buat pemahaman bahwa 8 bit alamat timer counter 0 dan 2 yang sama-sama 8 bit, PWM-nya memiliki mode yang sama, yaitu fase korek dan fase PWM. Nah, yang ini adalah blok diagram untuk timer counter 16 bit yang mana dihuni oleh timer counter alamat 1, 3, 4, dan 5. Nah, artinya di sini ada sedikit penekanan bahwa setiap alamat register yang lebarnya 16 bit itu esensi sebetulnya itu adalah dia dipecah menjadi kelompok high dan low, seperti misalkan TCNT di sini 16 bit, tapi esensinya di dalam buffernya itu dibagi jadi 2, TCNT NL dan TCNT NH. N-nya ini adalah alamat timer counternya yang diisi 1, 3, 4, dan 5. Begitu juga nilai OCR yang harus diisi untuk menentukan duty cycle di sini ya. Karena sebetulnya yang dibandingkan itu adalah sebuah nilai konstan yang ada di OCR. Kemudian nilai TCNT yang bergerak. Nah, itu dibandingkan oleh sebuah komparator 16 bit. Ya, itu nanti akan keluar ke OCF ya, sama OCN X di situ. Ya. Berarti kalau misalkan 8 bit kita tahunya adalah hanya ada 2, yaitu fase PWM dan fase korek. Ini kita coba melihat bahwa untuk 16 bit fase PWM ataupun fase korek PWM ini rumusannya kurang lebih agak sedikit berbeda dengan yang 8 bit. Nah, di sini resolusi ya itu bisa kita hitung juga, termasuk frekuensi ya. Oke. Dan lanjutannya adalah jenis yang ketiga, yaitu fase and frekuensi korek PWM. Jadi topnya itu bisa kita kendalikan sehingga berefek pada time period frekuensinya yang bisa dirubah. Tapi perubahannya itu memang ini agak nyeleneh gitu ya. Jadi mengikuti konsep dari IC 555 yang saya ceritakan tadi. Sama-sama PWM, tapi kita harusnya tahu bahwa pengendalian frekuensi itu sebetulnya karena tipikal dari aktuatornya, semisal motor gitu ya, time response, frekuensi respon.
Nah, itu bisa dikendalikan untuk kategori ini. Tapi kalau kita menggunakan fase PWM atau fase korek, kita sebenarnya sudah tahu, tinggal mengatur frekuensi yang kita inginkan supaya bisa digerakkan ke motor untuk PWM. Nah, sehingga kalau misalkan kita perhatikan di tabel 17-2 ini untuk waveform generation-nya itu, selain fase korek, fase PWM juga ada fase and frekuensi korek. Nah, modenya. Nah, yang menarik di sini ketika kita menggunakan fase korek ataupun fase PWM, karena kita di sini adalah menggunakan PWM 16 bit, maka disediakan timer counter yang 16 bit, maka kita diberikan opsi penggunaan PWM baik itu fase atau fase korek itu memiliki lebar bit yang bisa bervariasi, yaitu mulai 8, 9, dan 10 bit dan seterusnya ya. Nah, untuk grayscalernya ternyata di sini hanya ada 1864, 256, dan 1024. Jadi harus hati-hati ya. Ini angkanya ini kadang nggak sinkron. 864, 256, 1024. Nah, itu amannya Anda harus lihat di tabelnya ini karena angka-angkanya ini kalau misalnya dibandingkan dengan yang sebelumnya, nah ini kan cukup banyak nih. 8, 32, 64, 128, 256, dan 1024 ya, cukup banyak untuk timer counter 2. Sedangkan yang ini tidak terlalu, jadi hanya ada langsung lompat ya, tidak ada 512 di situ. Jadi harus lihat di tabel. Kalau misalkan lihat di rumus ini kadang nggak valid. Ada beberapa di datasheetnya, mungkin itu bug gitu. Oke, sama juga ketika output compare ya di fase PWM ataupun fase korek ataupun fase and frekuensi korek, ini juga ada ibaratnya step naik dan step turun difasilitasi di sini. Kalau fase PWM tidak, hanya tahunya ketika dia sudah mencapai di puncak atau di bawah, dia akan memberikan informasi baik itu clear atau set dan sebaliknya. Nah, seperti biasa, karena saya condongnya lebih ke core IC gitu ya. Di mana saja sih output PWM pada Mega 2560? Nah, ini Anda bisa lihat di area-area yang saya kotai merah di situ. Nah, OC0B, ada lagi ini 0 ya. Ini 3, 4, 2. Jadi kalau tadi kita tahu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya kita tinggal cari aja gitu ya. Pin OC ya, pin OC itu adalah sinyalnya sifatnya keluar karena output PWM. Nah, kalau misalkan kita menggunakan minus sistem yang sudah jadi misalkan miliknya Arduino Mega 2560, output compare itu untuk kategori PWM sudah dikeluarkan secara berurutan, tinggal kita menggunakan. Nah, kalau sudah kita tahu seperti ini, maka kita sudah bisa mendapatkan informasi bahwa yang dikeluarkan ini adalah output compare 1, 2, 4, 3. Jadi sudah merata ya. Jadi artinya yang mau 8 bit ataupun 16 bit sudah disediakan. Ini ada output compare 0 ya. Berarti ini 8 bit. Nah, yang 2 ada nggak 2 di sini? Ada 1, 3, 4. Nah, jadi sudah lengkap meskipun bervariasi. Ya. Nah, selanjutnya kita coba memahaminya dengan adanya sebuah contoh yang barangkali harus Anda pahami. Di sini ada contoh pembangkit PWM yang jenisnya adalah fase korek 8 bit di timer 3. Nah, timer counter 3 itu jadi fase korek 8 bit. Nah, ini modenya. Jadi melibatkan WGM 0, 1, 2, dan 3. Jadi ada 4 WGM. Berarti kan melibatkan ke DCCR, ABC gitu ya. Nah, berarti harus dipahami register mana saja yang diakses. Untuk mode pertanyaan yang di sini adalah fase korek 8 bit di timer 3. Nah, berarti yang perlu Anda pahami ya, keterlibatan WGM itu tadi menyebut ada 4 bit, yaitu WGM 0,
Karena fase timer counter 3, maka WKM 30, 31 ya WKM-nya, kemudian itu di TCCR 3A. 3B juga ada, yaitu WKM 32 dan WKM 33, karena 4 bit kan ya. Melibatkan 4 bit. Nah, di sini waveform generation-nya. Nah, paling gampangnya gini, berarti nanti pertanyaannya adalah ketika kita disuruh menggenerate BWM, misalkan nanti kita buatnya mau simulasi atau real hardware, kata kuncinya di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan frekuensi ya pakai rumus ini, waktu on atau waktu low, nah, duty cycle-nya, kemudian frekuensi fase quark-nya itu bisa Anda hitung dengan ini. Nah, kemudian nanti harusnya ini juga harus istilahnya berimbang juga, selain simulasi harusnya dibandingkan dengan percobaan, yaitu harusnya menggunakan osiloskop. Tapi ini kalau simulasi pakai osiloskop ya pasti hasilnya ideal gitu ya. Ya nggak apa-apa, gitu nanti dicoba. Nah, di sini keterlibatannya adalah pin yang terkait dengan PW output, misalkan karena timer 3 itu ada di sini. Kita menggunakan OC3A, OC3B, dan OC3C ya. 3A, 3B, dan 3C, karena timer counter 16 bit itu melibatkan 3 output ya, OC3A, 3B, dan 3C ya. Jadi tinggal pilih mana yang mau dipakai, A, B. Nah, di sini kalau di contohnya itu melibatkan PE3. PE3 itu di sini PE3. Berarti melibatkan pin output OC3A. Nah, OC3A berarti nanti harus benar dalam mendefine case. Jadi ini jawabannya gitu ya langsung, tapi prosesnya itu harus tahu bagaimana bisa kok menyusun seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau di sini terlibat TCCR 3A dan 3B, dan PE3 ini adalah OCR3A, yang OC3A yang digunakan, maka nanti di TCCR 3A, WKM 3A 1 dan 3 WKM 30 ya. Di sini 30 nilainya 1, selebihnya 0. Ya, berarti apa? Kita cukup mendefine WKM 30 itu nilainya bit value BV ya, nilai 1. Berarti sudah pasti yaitu fase korek 8 bit sesuai dengan judulnya ini. Kemudian, nah ini ada COM3A1. COM3A1 ini ya anggap aja kita pilih sebagai non-inverting bahasa lainnya, atau kalau misalnya non-inverting ini tidak terlalu berkenan, bisa kita ganti dengan istilah clear. OC-nya itu saat compare match ketika dia naik di atas, dan set ketika dia mencapai di bawah, turun istilahnya. Itu. Saya coba revisi biar enggak bingung. Ya, satu bottom.
akan sama ya, jadi N-nya nanti di sini 1, clock-nya adalah 16 MHz ya. Jadi nanti frekuensi dari OCR3A adalah 16 MHz dibagi dengan 2 kali prescalernya 1, topnya adalah, nah 200 ini dari mana? Ini kita buat asumsi saja gitu ya. Semisal pakai sekian rupa yang bisa mendapatkan time respon. Nah, berarti T-off-nya adalah 7 mikrosecond. Nah, ini 25 mikrosecond keseluruhan. Nah, di situ. Ini. Oke. Nah, hanya saja kalau misalkan ini simulasi pasti sangat ideal. Berbeda kalau kita ukur rumusan seperti ini, ternyata didapatkan nilai ya ini. Paham ya? Nah, tuh.
Kira-kira paham ya? Jadi ada perbedaan di sini. Nah, hanya saja Anda tidak akan bisa melakukan apel pertemuan karena kemarin belum ada pertemuan pengganti, maka saya coba mengakselerasi pertemuan saya hari ini. Jadi nanti saya coba membuka kuliah. Tolong saya di reminder untuk jadwal praktikum yang sesungguhnya itu, meskipun tidak semuanya, nggak hadir nggak masalah. Karena saya mau menyampaikan modul BWM ya setelah itu. Ya, bisa ya nanti saya di reminder ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan aja ya pertemuan hari ini terkait dengan teori PWM. Nanti saya coba sambung lagi di sekitar pukul 14 atau pukul 15 ya, saya lupa. Nanti saya coba, kalau misalkan pukul 14 Anda siap, saya coba akan mulai pukul 14. Tolong siapa? Rizky Umar Salim ya. Saya diingatkan kemarin juga lupa.